Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini terdapat 3 muatan materi, yaitu yang pertama Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Langsung kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama yaitu muatan materi Bahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat teks bacaan yang berjudul BM Diah. Nah, coba kalian simak dan perhatikan dengan seksama ya. Nah, Ibu sebelumnya akan membacakan teks bacaan berjudul BM Diah. Nah, BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat lebih rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang sangat tinggi. Kemudian, naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, tanggal 19 Mei 1992. Pada pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, di sini Ibu mempunyai naskah asli teks proklamasi. Bisa kalian perhatikan dengan seksama ya. Nah, ini merupakan naskah asli teks proklamasi. Kemudian, ini juga merupakan foto dari BM Diah. Selanjutnya, setelah kalian membaca teks bacaan berjudul BM Diah tersebut, kalian diminta untuk dapat menemukan informasi penting dari teks yang berjudul BM Diah dan naskah asli proklamasi menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini merupakan contoh dari peta pikiran yang harus kalian isi ya. Setelah kalian mengisi peta pikiran ini, selanjutnya kita akan membahas bersama-sama. Nah, di sini kita akan mengisi peta pikiran. Yang pertama yaitu aspek apa. Nah, aspek apa ini dapat berupa pertanyaan seperti apa yang dilakukan BM Diah ketika melihat naskah asli proklamasi dibuang ke tempat sampah. Nah, jawaban yang tepat yaitu BM Diah mengambil teks proklamasi dari tong sampah dan menyimpannya. Kemudian yang kedua yaitu aspek mengapa. Nah, dari aspek mengapa ini terdapat pertanyaan, mengapa BM Diah mengambil teks asli proklamasi lalu menyimpannya? Nah, jawaban yang tepat yaitu karena BM Diah menilai bahwa teks proklamasi mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu aspek siapa. Dengan pertanyaan, siapa yang mengetik teks proklamasi setelah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno? Nah, jawaban yang tepat yaitu Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi agar terlihat rapi. Kemudian aspek yang keempat, bagaimana? Nah, dari aspek bagaimana ini timbul pertanyaan,
Bagaimana keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli proklamasi? Nah, jawaban yang tepat yaitu keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli proklamasi sangatlah tepat karena seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati naskah asli proklamasi sampai sekarang. Kemudian yang kelima yaitu aspek kapan. Dengan pertanyaan, kapan BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kepada pemerintah? Nah, jawaban yang tepat yaitu pada Selasa pagi, tanggal 19 Mei tahun 1992, BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada pemerintah Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu aspek di mana. Nah, aspek di mana dapat menjadi pertanyaan di mana naskah asli proklamasi sekarang disimpan. Nah, jawaban yang tepat yaitu naskah asli proklamasi sekarang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, dari sekian aspek pertanyaan dan jawaban yang sudah kita bahas dan kita diskusikan, apakah dari kalian ada yang menjawab benar semua? Ya, pintar sekali. Kemudian, dari bacaan teks yang berjudul BM Diah dan naskah asli proklamasi tersebut, apakah kalian menemukan kata yang tidak baku? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu kata baku. Kata baku sendiri merupakan kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, di sini terdapat ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk dalam bahasa percakapan. Dan yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Kemudian yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir yaitu kata baku bukan merupakan kata yang rancu. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh kata baku dan kata tidak baku. Di sini terdapat kata tidak baku apotik. Ternyata kata apotik bukan kata yang baku loh. Nah, untuk kata bakunya apotek. Kemudian kata tidak baku selanjutnya antri. Kata bakunya antre. Kata tidak baku selanjutnya nasehat. Kata bakunya nasihat. Nah, di sini bisa kalian baca dan teliti dengan seksama ya. Apakah kata yang kalian gunakan sehari-hari termasuk ke dalam kata baku atau kata tidak baku? Ataukah kalian sudah mengetahui hal tersebut? Nanti bisa kalian identifikasi kembali ya. Kemudian yang selanjutnya adalah muatan IPA. Nah, di sini yang pertama akan kita lakukan yaitu membaca teks manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, kita lihat di gambar ini merupakan hewan apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah keong sawah. Nah, ini merupakan tumbuhan apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah beluntas. Kita baca satu persatu ya. Kita mulai dari manfaat hewan. Nah, di sini ada hewan keong sawah. Kita baca dulu teksnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Kemudian, untuk teks bacaan yang selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering,
tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, di sini manfaat hewan yang pertama yaitu sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, manusia memanfaatkan hewan, salah satunya untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya, manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan sandang, antara lain kepompong ulat sutra untuk membuat kain sutra dan bulu biri-biri untuk membuat kain wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau digunakan untuk pembuatan jaket. Yang ketiga yaitu manfaat hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya yaitu manusia memanfaatkan kulit sapi dan kambing untuk bahan pembuatan wayang kulit. Dan contoh yang berikutnya, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok dan kulit ular dan buaya untuk kerajinan tas dan tangan. Selanjutnya, untuk manfaat hewan yang keempat yaitu sebagai penghasil pupuk organik. Nah, contohnya seperti manusia memanfaatkan kotoran hewan seperti sapi, ayam, bebek, dan kambing untuk bahan pembuatan pupuk organik yang menyuburkan dan tidak membahayakan lingkungan. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai penghasil tenaga atau energi. Contohnya, manusia memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik pedati, dan kuda untuk menarik delman. Dan manfaat hewan yang terakhir yaitu sebagai bahan energi alternatif. Contohnya, manusia memanfaatkan kotoran sapi untuk bahan membuat bahan bakar yang sering disebut biogas. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Contohnya, manusia memanfaatkan beberapa bagian dari tumbuhan untuk dijadikan bahan makanan, antara lain batang, daun, bunga, dan biji. Selanjutnya, yaitu sebagai bahan sandang. Contohnya, serat kapas bisa digunakan untuk membuat kain katun. Yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Contohnya, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Dan manfaat tumbuhan yang keempat yaitu sebagai bahan obat-obatan. Nah, banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, antara lain jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Kemudian, manfaat tumbuhan yang selanjutnya yaitu sebagai bahan baku industri. Contohnya, industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan bahan baku. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Dan kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Kemudian manfaat tumbuhan yang berikutnya yaitu sebagai bahan pewarna alami. Tanaman bisa kita manfaatkan sebagai pewarna alami. Contohnya, hijau dihasilkan dari daun suji dan daun pandan. Kuning dihasilkan dari kunyit dan labu kuning. Warna merah bisa dihasilkan dari buah bit, buah rosella, maupun buah naga. Warna biru dapat dihasilkan dari bunga telang dan kubise. Warna jingga bisa dihasilkan dari bahan wortel. Warna coklat dapat dihasilkan dari gula kelapa. Dan yang warna ungu dapat dihasilkan dari bahan ubi ungu.
Nah, untuk manfaat tumbuhan yang selanjutnya yaitu untuk menjaga kualitas air. Contohnya, tanaman bakau bisa dijadikan penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Manfaat tumbuhan berikutnya, tumbuhan sebagai pencegah erosi. Contohnya, umumnya pohon yang besar memiliki akar yang banyak dan kuat bisa bermanfaat untuk mencegah erosi. Manfaat tumbuhan yang terakhir yaitu sebagai bahan penyedap makanan. Saat kita memasak, membutuhkan bahan-bahan dari tumbuhan agar masakan lebih sedap, antara lain lada, bawang putih, bawang merah, jahe, dan serai. Nah, tugas kalian adalah kalian melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian, dan kalian melakukan identifikasi apa saja manfaat hewan dan tumbuhan yang kalian temukan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oke, kita lanjut pada muatan materi yang selanjutnya yaitu muatan IPS. Sebelumnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sejahtera. Nah, seseorang dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Kemerdekaan yang diraih memberikan kebebasan bagi rakyat untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, melanjutkan pendidikan, berkreativitas, bersosialisasi dengan berbagai pihak, dan melakukan pekerjaan sesuai bidang yang dikuasainya. Nah, kemudian di sini terdapat teks bacaan. Nah, kalian bisa membacanya dengan seksama ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bersama-sama apa sih pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang. Nah, anak-anak di sini ada yang bisa menjawab? Ya, dengan kemerdekaan para petani bebas bercocok tanam berbagai jenis tanaman tanpa perlu takut dan dipaksa untuk menanam tanaman tertentu dan menyerahkan hasil panennya kepada penjajah. Dengan adanya kemerdekaan, pedagang bebas memperjualbelikan barang dagangannya kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa takut adanya monopoli dari penjajah. Kemudian yang selanjutnya, apa sih pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, di sini apakah anak-anak sudah mengetahui jawabannya? Ya, pintar sekali. Dengan adanya kemerdekaan, pelajar lebih mudah dalam mendapatkan pendidikan karena sekolah tidak lagi dibatasi untuk kaum bangsawan, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahkan sekarang, pemerintah memberikan bantuan BOS untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, apa sih yang harus dilakukan rakyat agar hidup sejahtera? Nah, ayo di sini kita pikirkan bersama-sama apa yang harus dilakukan agar rakyat tetap hidup sejahtera. Yang perlu dilakukan antara lain hidup saling menghormati, menghargai sesama. Selain itu, harus hidup saling menolong tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, etnis, maupun agama. Nah, setelah ini kalian harus menuliskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan kemerdekaan Indonesia sebagai pelajar yang sukses. Nah, sekian penjelasan dari Ibu untuk tema 2, subtema 3 pada pembelajaran 1 ini ya. Kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap rajin belajar ya, karena itu merupakan upaya kita sebagai seorang pelajar untuk mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari Ibu pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.